PNS dan pensiunan yang terhormat, jumpa lagi di channel ASN Abad 21, channelnya para ASN Indonesia, Bapak Ibu. Nah, baru-baru ini pemerintah sudah mengeluarkan dan mempublis dokumen yang sudah disusun yang jumlahnya ratusan halaman, yaitu Nota Keuangan 2025 dan RAPBN 2025, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Dan yang menarik, dalam dokumen itu ada semacam sinyal dari pemerintah terkait kenaikan gaji ASN 2025. Dan pola selama ini kita ketahui ketika gaji PNS naik, itu kan gaji pensiunan juga naik seperti itu. 2024 seperti itu, 2019 seperti itu, 2015 seperti itu, dan sebelumnya juga begitu. Kenaikan gaji PNS bersamaan dengan keluarnya peraturan pemerintah kenaikan gaji pensiunan. Nah, dalam dokumen ini disebutkan ada kenaikan 2025 Bapak Ibu. Nah, kalau polanya sama, maka pensiunan juga ada kenaikan di 2025. Lebih lengkapnya, simak pembahasannya dalam dokumen ini, Bapak Ibu. Berbicara tentang anggaran 2025, maka salah satu rujukannya adalah Buku 2 Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Ini adalah dokumen resmi yang disusun oleh pihak pemerintah, dan ini total dokumennya ada 458 halaman. Tapi kita akan tidak membahas satu persatu, kita akan fokus kepada poin yang membahas tentang dana alokasi umum tahun 2025, di mana salah satunya adalah terkait kenaikan gaji 2025. Nah, di bagian sini Bapak Ibu kami zoom ya supaya dilihat dengan jelas. Di bagian dana alokasi umum, disinilah tempatnya gaji ASN ditetapkan Bapak Ibu. Dan kita baca di paragraf terakhir ini, selanjutnya Pagu DAU 2025 nasional ditetapkan dengan mempertimbangkan. Ya, jadi ada beberapa yang dihitung dipertimbangkan dalam Pagu anggaran dana alokasi umum 2025. Yang pertama, kebutuhan pelayanan publik daerah, kemampuan keuangan negara, Pagu TKD secara keseluruhan, target pembangunan nasional, dan terakhir kenaikan gaji pokok ASN Bapak Ibu. Nah, ini yang kami maksud bahwa memang 2025 kenaikan gaji pokok untuk ASN ini disebutkan. Lantas bagaimana dengan pensiunan? Karena banyak ditanyakan di kolom komentar. Kalau kita melihat pola selama ini, kenaikan gaji ASN itu selalu bersamaan dengan gaji pensiunan. Jadi kalau kita asumsikan bahwa kenaikan gaji pokok 2025 untuk ASN, maka asumsinya pula adalah kenaikan gaji pokok untuk pensiunan. Karena polanya selama ini seperti itu. Ya, kita berharap pola untuk 2025 tetap sama. Kenaikan gaji pokok ASN disertai dengan kenaikan gaji pokok untuk pensiunan. Jadi memang dalam dokumen nota keuangan ini disebutkan terkait kenaikan gaji pokok untuk ASN. Total anggarannya disebutkan di sini. Untuk 2025 total anggaran itu mencapai 446.633 miliar, atau dengan kata lain sekitar 446 triliun, 446,6 triliun. Nah, ini lebih tinggi di tahun 2024, lebih tinggi di angka 18 triliun Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau melihat tabelnya, grafiknya ini ada di sini ya. Memang 2025 ini anggaran untuk DAU lebih tinggi sekitar 446,6 triliun rupiah Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi memang dalam dokumen nota keuangan ini disebutkan kenaikan gaji, dan sebelumnya 1 bulan yang lalu kita masih ingat tentunya, memang ada konferensi pers dari pihak pemerintah dan menyatakan bahwa 2025 ada kenaikan gaji untuk ASN dan menjadi program prioritas dari pemerintahan terbaru, pemerintahan baru dari Pak Prabowo Subianto. Yang ketujuh, penaikan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Sehingga selanjutnya Bapak Ibu Menteri, jatahnya kami kurangi tinggal 5 menit. 5 kali 6, 30 menit, karena selanjutnya ada sebagian dari kita perlu berangkat ke IKN. Oleh karena itu kami persilakan Bapak Menteri Bappenas, Pak Soeharto, 5 menit. 5 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi penduduk Maret 2024 data 0,68 juta dibandingkan Maret 2020. Dari sisi 0,33
Tapi yang saya ingin, karena waktunya pendek sekali, saya akan sampaikan pertama soal bahwa rencana kerja pemerintah pada tahun 2025 ini telah padu-padankan dan program hasil terbaik cepat, program hasil terbaik cepat yang dikenalkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Secara singkat saja mengenai program hasil terbaik cepat ini yang kami share saja. Tadi sudah disampaikan, pertama misalnya yang memberikan makanan bergizi sehat di sekolah untuk meliputi 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten kota. Dan yang kedua adalah mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah dan nasional. Dan ini adalah luas intervensi indeks pertanaman 50 sampai 80 ribu hektar, dan luas cetak sawah ekstensifikasi sawah baru 250 yang indikasi lokasinya dari Papua Selatan, Sumsel, Kalteng, Kaltara, NTT, dan Lampung. Kemudian menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dengan sasaran penurunan TB menjadi 272 per 100. Membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten kota. Yang keempat adalah membangun 4 sekolah SMA unggulan di IKN, NTT, Sulut, dan Maluku Utara. Memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi sebanyak kurang lebih 90.000 ruang kelas. Yang kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut yang tahun ini telah mencapai 0,8. Tahun depan adalah targetnya 0%. Kemudian yang keenam adalah pembangunan infrastruktur desa dan menjamin penyediaan rumah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 914.573 unit hunian tapak dan hunian vertikal dan 563,1 hektar pemukiman kumuh taskan. Yang ketujuh, menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Dan yang kedelapan adalah mengoptimalisasikan penerimaan negara. Saya kira secara ringkas itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Bappenas. Silakan